Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi isu-isu metodologi dalam penelitian komunikasi lintas budaya. Baik, kelompok kami beranggota 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Didi Prasetyo, kemudian Muhammad Iqbal, dan yang terakhir adalah Nindya Fahluzi. Baik, presentasi akan saya mulai. Isu metodologi yang berkaitan dengan komunikasi lintas budaya adalah 1. Pendekatan komunikasi lintas budaya lebih banyak bersifat etik. Penelitian dengan pendekatan emik masih kurang. 2. Untuk membuat prediksi teoritis harus dilakukan pengukuran di tingkat budaya dan individu. Level budaya harus terkait dengan norma atau aturan yang relevan dengan perilaku komunikasi yang dipelajari. 3. Karena desain penelitian. Untuk menguji teori komunikasi lintas budaya bukan eksperimen murni, maka perlu menggunakan non-equivalent control group design atau static group control design. Pengambilan sampel haruslah tepat, harus bisa mengisolasi hipotetis, tandingan dengan mengembangkan dan mendesain penelitian yang tepat, mengisolasi efek dari budaya yang dipelajari yakni efek pola dalam budaya dan efek lokasi dari budaya. Ekuivalensi penting dalam studi komparatif. Ekuivalensi mengacu pada pengertian kesamaan jumlah, nilai, makna, dan lain-lain. Karena sedang membanding antar budaya, ekuivalensi fungsional, suatu tindakan komunikasi yang dipelajari haruslah sama-sama fungsional dalam budaya yang diperbandingkan. Ekuivalensi konseptual, kesamaan makna terhadap stimuli tertentu di antara anggota budaya yang diperbandingkan. Ekuivalensi bahasa, kesamaan makna dalam penerjemahan instrumen penelitian dan penelitian lapangan di antara anggota budaya yang diperbandingkan. Ekuivalensi ukuran, ekuivalensi dalam hal penskoran di antara anggota budaya-budaya yang diperbandingkan, dan ekuivalensi sampel, jumlah yang menandai sehingga memungkinkan mempelajari variabel-variabel yang dipelajari juga dan merepresentasikan dari orang dari dimensi dalam hal keragaman budaya. Masalah-masalah dalam penelitian KKB. Yang pertama adalah banter cah. Iki anu nih teksnya. Masalah-masalah dalam penelitian KLB. Yang pertama adalah budaya yang dipelajari kebanyakan adalah Amerika dan Asia, sedangkan budaya Afrika dan Asia Tengah belum banyak dipelajari. Yang kedua adalah hanya menggunakan satu dimensi keragaman budaya. Yang ketiga, jumlah budaya yang dipelajari terbatas, padahal minimal ada 4 budaya untuk mempelajari suatu keragaman budaya, dan 8 budaya untuk mempelajari 2 keragaman budaya. Yang keempat adalah mengabaikan faktor individual dalam fenomena budaya. Yang kelima, keterwakilan responden kurang. Dan yang keenam adalah dalam menganalisis menyamakan level analisa budaya dan individual, padahal bisa menggunakan metode multivariat atau Markova. Yang ketujuh, hanya menggunakan satu metode, misalnya metode survei, misalnya pendekatan etik, dan kurang memberikan perhatian pendekatan emik. Oleh karena itu perlu triangulasi metode. Selanjutnya adalah komunikasi antar budaya. Bagian ini menyampaikan bagian kedua dari buku Cross Cultural Intercultural Communication oleh Goody Kunz 2003. Seperti halnya bagian pertama, bagian kedua ini berisi kajian teoritis dalam rangkuman dari hasil kajian dan penelitian mengenai komunikasi antar budaya atau KAB. Seperti telah dikemukakan, komunikasi antar budaya dipahami sebagai komunikasi antar manusia dari budaya yang berbeda. Sebagian ahli membatasi pengertian ini pada bentuk komunikasi tatap muka. Goody Kunz memandang komunikasi antar budaya sebagai salah satu bentuk tipe dari komunikasi antar kelompok atau intergroup communication. Komunikasi antar kelompok meliputi berbagai tipe komunikasi yang mungkin tidak terakomodasi dalam kelompok komunikasi antar budaya. Contohnya komunikasi antar generasi, komunikasi antar anggota, dan
dari kelompok yang berbeda kelas sosial. Komunikasi antar orang-orang yang berbeda ras atau etnis, dan bahkan komunikasi dengan para disabel. Selanjutnya yaitu bagian 2 dari buku ini yang berisi tentang 6 tulisan. Di antaranya yaitu 1. Teori-teori dalam komunikasi antar budaya oleh William B. Goody Kunz. Selanjutnya yang kedua yaitu kompetensi dalam komunikasi antar budaya oleh Richard L. Wiseman. Selanjutnya yang ketiga yaitu identitas dan komunikasi antar kelompok oleh Jessica Abrams, John O'Connor, dan juga Howard Childs. Kemudian yang keempat yaitu komunikasi dalam hubungan antar budaya oleh Ling Chen. Kemudian yang kelima yaitu adaptasi terhadap unfamiliar culture overview dalam kajian antardisiplin oleh Yong Yun Kim. Dan selanjutnya yang yaitu keenam isu-isu dalam penelitian komunikasi antar budaya oleh George Barnett dan Min-hwa Lee. Cukup banyak penelitian yang telah dilakukan dalam kajian-kajian komunikasi antar kelompok yang berhubungan dengan komunikasi antar budaya tersebut. Contohnya yaitu oleh Braithwaite dan Thompson pada 2000 telah mengumpulkan hasil-hasil penelitian dalam sebuah handbook on communication with the disabled yang hampir mirip dengan karya itu. Adalah rangkuman dari hasil-hasil penelitian dalam komunikasi